Kisruh RI di Eropa kilas balik hingga berujung di WTO. Setelah Amerika dan China yang terlibat kisruh dagang, kini Indonesia dan blok Uni Eropa terancam masuk ke dalam pusaran konflik dagang. Masalahnya masih tentang diskriminasi produk sawit Indonesia di pasar Eropa hingga soal larangan ekspor biji nikel. Indonesia akan menggugat soal Filipina dalam diskriminasi sawit, sedangkan Eropa menggugat Indonesia ke WTO soal larangan ekspor biji nikel. Konflik kedua dimulai saat tuduhan dumping produk biodiesel asal Indonesia. Tak terima dikenakan biaya masuk atau anti-dumping 8,8% sampai 23,3%, pemerintah Indonesia pun menggugat ke World Trade Organization atau WTO. Pengajuan gugatan di Pengadilan Umum tingkat 1 UE dimulai sejak 19 Februari 2014. Setelah melewati persidangan panjang, akhirnya pada 2018 WTO memenangkan gugatan Indonesia. Dengan kata lain, UI harus menghapus pengenaan BMAD mulai 16 Maret 2018. Putusan MK, UE, dan putusan DSB WTO memberikan sinyal positif bagi negara-negara mitra dagang Indonesia terhadap perdagangan yang adil sektor sawit, serta negara mitra dapat melebarkan akses pasarnya bagi biodiesel Indonesia. Dan tak selesai di sana, RI-UE lagi-lagi berselisih dan kali ini soal produk minyak sawit mentah atau CPO. Pada Desember 2019 lalu, Indonesia menggugat UI ke WTO karena pelarangan sawit masuk ke UE lewat kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive 2 atau RED II. Mulanya Uni Eropa mengesahkan proposal energi yang mengatur bahwa negara Uni Eropa akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030. Tak hanya itu, proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan begitu, penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Padahal Eropa selama ini menjadi importer terbesar minyak sawit Indonesia. Mantan Menko Bidang Perekonomian saat itu melihat rancangan ini dikeluarkan hanya untuk menjegal ekspor CPO Indonesia ke benua biru, sehingga tidak mengganggu perdagangan minyak nabati lainnya termasuk rapeseed yang diproduksi oleh negara-negara di kawasan Eropa. Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia, pemerintah harusnya merasa diskriminasi, melakukan kampanye hitam dengan mengangkat isu lingkungan untuk memojokkan industri sawit. Padahal masalahnya ada di harga sawit yang mengalahkan minyak biji bunga matahari produksi Uni Eropa. Tak hanya Uni Eropa yang melakukan boikot, Indonesia juga mengancam boikot produk-produk dari benua biru itu. Belum selesai kisruh soal sawit di WTO, kini Indonesia dan UI lagi-lagi berselisih pandang yang teranyar soal larangan ekspor biji nikel mentah yang sudah mulai efektif berlaku sejak 2020 lalu. Komisi Uni Eropa mengadukan Indonesia ke WTO karena melarang ekspor biji nikel. Gugatan itu terdaftar dalam sengketa nomor DS 592. Seperti diketahui, pemerintah mulai melarang ekspor biji nikel pada 2 Januari 2020. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan impor biji nikel mentah ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Menanggapi gugatan tersebut, Jokowi menyeru anak buahnya mengirimkan pengacara terbaik Indonesia yang berkelas internasional ke WTO. Ia menegaskan pihaknya tidak akan menutup kerjasama bahan mentah dengan negara lain, namun silakan buat pabrik dan olah produknya di Indonesia. Terobosan tegas berupa larangan ekspor nikel mentah telah membuahkan hasil positif. Itu terlihat dari penjualan stainless steel, komoditas yang berbahan baku utama nikel, sepanjang tahun ini mencapai 20,8 miliar US dollar.